Hai Taurus, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Taurus, ini adalah general reading untuk kalian Taurus Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Kita akan membahas kira-kira seperti apa sih love life kalian di tahun 2022 ya. Karena ini general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil saja yang resonate. Kalau tidak memahami apa yang disampaikan, berarti situasinya bukan situasi kalian yang dibahas di sini. Jadi pesannya juga bukan untuk kalian. Gitu aja ya. Oke, Taurus Sun, Moon, Rising. Kalau aku lihat di sini, yang berada di situasi ini selain kalian Taurus Sun, Moon, Rising, ini yang kuat terlihat banget adalah Gemini Sun, Moon, Rising. Aku melihat energi Gemini di sini juga besar ya. Dari tadi saat aku mau bilang Taurus, sempat beberapa kali salah sebut jadi Gemini ya. Dan memang di sini ada Gemini Sun, Moon, Rising juga sih. Gemini Sun, Moon, Rising atau Venus. Energi Gemini kuat. Jadi bisa jadi kalian, sebagian dari kalian memang punya situasi dengan para Gemini ya. Di situ ada Virgo juga. Kemudian di sini ada Aquarius, ada ya Taurus karena ini pembacaan untuk Taurus ya, Libra ya, ada Libra, Virgo juga cukup kuat di sini sama Leo ya. Itu kira-kira yang terlihat di sini ya. Tapi fokus saja sama isinya, tidak harus sama zodiaknya ya. Oke, Taurus Sun, Moon, Rising. Taurus ya, bukan Gemini. Ini Gemini. Kartu Gemini. Kalau aku lihat di sini situasinya adalah kalian sedang berada di relationship ya, di hubungan yang kalian anggap itu menyakiti kalian. Lalu kalian memutuskan keluar dari situ. Ya. Tetapi saat kalian merasa bisa gitu ya keluar dari hubungan itu untuk mencintai diri kalian gitu, ternyata kalian merasa berat gitu melepaskan orang ini, melepaskan hubungan ini. Jadi semacam kayak gagal move on, sehingga kalian terbawa lagi untuk masuk ke hubungan ini bersama orang ini dan kembali sama mereka gitu. Jadi saat kalian menguatkan diri untuk melangkah pergi dari hubungan ini, ternyata sulit bagi kalian untuk lepas dari orang ini. Tapi seperti yang udah kita tahu juga ya, Taurus itu kalau udah cinta sama orang emang kayak gitu ya. Maaf ya, it's okay kalau kalian Taurus yang tidak seperti ini, bagus ya. Aku harap juga kalian rasional gitu. Aku harap kalian memang rasional. Cuman Taurus kalau lagi nggak jatuh cinta sangat rasional sekali. Tapi kalau sudah jatuh cinta, lalu sudah dibutakan oleh desire, obsesi, karena yang mereka anggap cinta itu gitu ya. Sebagian dari Taurus yang aku lihat biasanya lumayan irasional gitu. Maaf ya, jadi kayak terkesan budak cinta gitu. Terkesan stuck aja sama satu orang itu dan memang benar-benar bisa merasa runtuh aja kalau melepaskan orang yang masih mereka cintai gitu. Kayak stuck aja, kalau udah jatuh cinta mereka benar-benar stuck, kelihatannya kayak gitu. Sebagian Taurus kalau yang aku lihat, tidak harus semua Taurus tentu saja, oke? Kalau kalian Taurus Sun, Moon, Rising di sini tidak seperti itu, kalian tetap rasional, bagus. Aku salut gitu, oke? Ya, Taurus Sun, Moon, Rising atau Venus. Di sini ada The Lovers, ada Six of Swords, ya. Di sini ada spiritual connection, sesuatu yang terus tumbuh dan tak lekang oleh waktu. Sesuatu yang terus tumbuh, tak lekang oleh waktu dan mendewasakan. Itulah hubungan kalian dengan mereka yang berada di sini, di situasi ini ya, yang di-link sama kalian gitu. Spiritual connection ini sesuatu yang terus tumbuh, tak lekang oleh waktu dan mendewasakan. Jadi kalian sama orang ini tuh merasa sakit berhubungan sama orang ini, rasanya tuh
merasa terluka gitu kalau aku lihat ya. Memutuskan pergi, kalian pun masih merasa terluka karena kehilangan orang ini. Agak ribet ya, bersama terluka tapi melepaskan gak sanggup, ribet juga gitu ya. Kalian memang belajar banyak dari hubungan ini, dari orang ini. Ya kalau kalian mau belajar tentunya ya. Perasaan kalian sama orang ini tak lekang oleh waktu memang. Sekaligus mendewasakan. Cuman balik lagi, mendewasakan di sini maksudnya ya terkadang mendewasakan di sini terlihatnya kalian itu memang jadi lebih dewasa sih, mungkin bisa selalu berkompromi atau mengalah gitu ya. Tetapi gini ya, maksudnya dia selalu mengalah dengan dewasa itu gimana ya? Jangan salah kaprah gitu ya. Orang yang sering mengalah seringkali disebut mereka dewasa gitu ya. Cuman kalau dalam hubungan ini, dalam hubungan atau situasi yang toksik gitu ya, bukan berarti mengalah dan stay di situ adalah dewasa. Kalau memang itu disebut dewasa, berarti itu tidak bijak. Karena kalau urusannya sama toxic, circumstances yang toxic, hubungan yang toksik, orang yang toksik, yang paling bijak adalah melindungi diri kalian gitu. Melindungi diri kalian dari hal-hal yang toksik. Itu cara kalian mencintai diri kalian gitu ya. Kayak gitu. Oke? Jadi jangan salah kaprah. Tapi memang ini sangat menempa kedewasaan kalian kalau aku lihat. Divine timing ya. Di sini ada The Hermit, di sini ada Queen of Cups. Aku melihat di sini kalian kayak percaya gitu ya, ini akan indah pada waktunya. Kalau kalian sedang terpisah sama orang ini, kalian tetap optimis kalian bisa kembali sama orang ini dan segalanya berubah indah seperti yang kalian harapkan, seperti yang kalian imajinasikan. Jadi di sini kalian sisi optimisnya tinggi banget gitu ya. Itu karena kalian masih mencintai orang ini gitu. Oke? Kembalikan energi, pahami diri dan situasi dalam perenungan. Di sini ada The Hermit, di sini ada perenungan, oke? Jadi saling nyambung ya kartunya. Semua butuh proses. Sesuatu yang diimpikan bisa datang di saat yang tak terduga. Jika kalian sedang berada di masa perenungan itu, sedang berusaha melepaskan diri dari circumstances yang toksik ini atau orang yang toksik ini, dan kalian berada dalam perenungan, jika kalian sedang atau berhasil lah ya sedang berada di situ, karena kalau orang udah cinta banget pasti mau jauh pun agak susah gitu ya. Kalau sedang berada di situ, kalian juga bisa mencoba melihat diri kalian lagi gitu ya, mengilhami lagi soal self love gitu ya. Jadi memikirkan soal ya mencintai diri kalian itu bagaimana tepatnya gitu. Cara yang tepat untuk mencintai diri kalian dan cara yang tepat untuk mencintai orang lain gitu ya. Cara yang tepat mencintai orang lain bukan dengan menyakiti diri kalian terus gitu intinya, oke? Ace of Swords sama Two of Swords. Oke, jadi aku melihat seperti yang aku bilang tadi, saat kalian menjauh, saat kalian terpisah gitu ya, saling terpisah, selalu ada hal yang memanggil kalian untuk mencoba berkomunikasi sama orang ini dan rekonsiliasi sama orang ini. Kalian berusaha untuk menyingkirkan pikiran itu atau hal-hal itu yang membuat kalian ingin kembali, tapi kayaknya kalian merasa kesulitan di sini. Tapi ya semua kembali sama kalian ya. Aku hanya membaca energi yang terlihat di sini aja gitu. Oke. Artinya ini energi ini bisa berubah ya. Semua tergantung dari kalian. Setiap langkah selalu memiliki konsekuensi. Pilihan selalu ada meski bisa jadi tidak ada yang mudah. Pilih yang perjalanannya masih bisa dinikmati dan konsekuensinya masih bisa disanggupi. Mana yang bisa disanggupi gitu ya? Kalau terjebak dalam toxic relationship atau terjebak pada hubungan yang hanya saling menyakiti gitu ya misalkan, konsekuensi mana yang bisa dijalani? Kehilangan mereka untuk mencintai kita dan mencintai mereka juga agar tidak saling menyakiti, agar tidak terus terjebak di
suasana yang udah nggak sehat gitu ya. Pertama. Kedua, atau ya udahlah daripada yang kedua ini mungkin saja kayak nggak siap dengan konsekuensi kehilangan orang itu karena masih stuck sama orang itu dan hubungan itu gitu ya. Jadi memilih untuk terus berada dalam situasi yang toksik itu, dealing terus sama situasi yang toksik itu, dealing terus dengan situasi yang saling berbenturan, bergesekan, konflik kayak gitu. Mana yang bisa disanggupi konsekuensinya gitu ya. Tapi apapun pilihannya, tetap ingat soal self-love. Orang yang udah bisa mencintai dirinya dengan tepat, dengan cukup baik lah ya, punya hubungan dengan dirinya dengan cukup baik gitu ya, kemungkinan mereka juga bisa lebih fair atau adil pada orang lain juga ya. Maksudnya gini lah, soal adil itu bisa jadi dalam konteks ini gimana ya, kayak relatif gitu ya, baik itu juga jadi relatif gitu. Cuman kalau mereka sudah punya hubungan yang cukup baik sama dirinya, mencintai dirinya dengan cukup baik lah ya, bisa dikatakan nilainya cukup baik gitu, itu kemungkinan sih sikap mereka sama orang, cara mereka menyikapi orang, mencintai orang lain, atau ya bagaimana berinteraksi atau bersikap sama orang lah ya, itu relatif oke juga sih sebenarnya, relatif fair gitu, relatif oke gitu kalau aku lihat ya. Ini kalau aku mati, terserah sih, kalian bisa mati juga gitu. Karena kalau mereka belum bisa mencintai dirinya dengan benar nih ya, cenderung hubungan mereka sama orang bisa jadi mereka jadi budak cinta kayak gitu. Jadi mereka kayak masih banyak PR untuk memposisikan diri mereka gitu, menyikapi orang lain dalam hal ini gitu. Jadi memang awalnya mereka harus cukup paham dulu lah soal self-love, apakah mereka sudah cukup mencintai diri mereka atau belum gitu. Intinya kayak gitu ya. Jadi konsekuensi mana yang bisa disanggupi, ini menjadi kebimbangan kalian kalau aku lihat gitu ya. Sama-sama sulitnya, kehilangan mereka sulit, tapi terus berada di hubungan kayak gitu juga sulit gitu ya. Ya memang pilihan yang ada itu biasanya nggak mudah gitu ya. Oke. Four of Pentacles, Two of Cups, Chronic. Oke. Sedalam itu cinta kalian sama mereka, sedalam itu juga bekasnya, sedalam itu memang lukanya juga gitu. Jadi gini, kalau aku lihat di sini, kayaknya kemanapun kalian melangkah, kalian benar-benar menyimpan orang ini dalam hati kalian, dan orang ini tuh benar-benar meninggalkan luka pada diri kalian gitu. Jadi kalian benar-benar butuh healing banget sih dari ini, karena kalau enggak, ini akan berimbas pada hubungan kalian dengan orang yang lain, atau hubungan kalian selanjutnya, atau ya hidup kalian ke depannya gitu. Dan bisa jadi dalam situasi ini ada di antara kalian yang ya di antara kalian itu pertama bisa Taurusan Moon Rising, atau orang yang punya situasi dengan Taurusan Moon Rising, orang yang dealing sama kalian, orang yang di pikiran kalian lah ya. Tapi aku melihat di sini ada orang yang mereka itu juga punya luka lama yang berkaitan mungkin dengan background orang tua, background itu maksudnya orang tua atau keluarga gitu ya. Jadi mereka itu menyimpan luka juga nih, lukanya lumayan udah lama ya, seperti di kartu ini kronis sebenarnya. Luka yang udah kronis ini terjadi udah lama, jadi mereka nggak merasa mereka terluka, padahal mereka masih terluka karena mereka sudah terbiasa dengan keberadaan luka itu gitu. Jadi mereka nggak merasa. Tapi yang bisa dilihat adalah luka itu mempengaruhi cara berpikir mereka, cara mereka bersikap, dan bagaimana mereka membina hubungan, atau soal love language mereka terhadap orang yang mereka cintai atau pasangan mereka gitu. Itu ada imbasnya di situ. Cuman mungkin mereka tidak menyadari itu. Mereka sendiri sih nggak merasa terluka, tapi kalau dikasih trigger, dikasih stimulus gitu ya, dikasih pancingan gitu misalkan, itu bisa keluar dan mereka baru menyadari itu gitu. Ya jadi di antara
kalian di sini aku melihat ada yang punya luka masa lalu. Kebanyakan itu luka dari keluarga. Ya, ada ketidakpuasan dengan sikap atau situasi keluarganya. Kedua, ini bisa saja luka lama memang dari hubungan yang sebelumnya gitu. Atau campuran. Jadi ya karena masalah dari keluarganya atau situasi keluarganya yang membuat dia tidak puas, terluka gitu ya, dan itu ada di situ lukanya dan belum sembuh gitu ya. Mereka nggak menyadari mereka terluka dan mereka membiarkan aja luka itu ada. Jadi kayak sudah membiasakan dengan keberadaan luka itu gitu. Kurang perhatian sama luka yang ada. Jadi kayak orang luka tapi dia nggak perhatian sama luka yang ada di badannya, dibiarin aja gitu. Ya, pertama kayak gitu. Kedua, akhirnya seperti yang aku bilang, itu mempengaruhi mereka dalam membina hubungan sama ya siapapun ya yang jadi pasangan mereka selanjutnya gitu. Intinya mempengaruhi hubungan mereka ke depannya dan langkah atau pikiran mereka lah. Ya. Terus love language mereka. Nah, itu mungkin juga membuat hubungan mereka sebelumnya tuh lumayan menyakitkan, membekas, terus parah gitu ya, mungkin gesekannya gitu. Jadi nambah lagi lukanya di situ. Gitu. Jadi bisa juga ini udah kompleks gitu. Pertama dari keluarga, kedua dari hubungan sebelumnya gitu. Jadi kompleks. Jadi kayak luka ditimpa luka gitu. Luka yang sebelumnya belum sembuh ditimpa luka baru gitu. Jadi ya pokoknya orang yang sebenarnya situasinya seperti itu bisa jadi love language mereka itu juga jadi masalah gitu. Yang akhirnya membuat banyak gesekan di hubungan mereka. Jadi terkesannya kayak kok nggak menghargai banget ya gitu. Kok sikapnya gitu banget ya gitu. Mungkin itu juga yang mereka rasakan di dalam sebenarnya. Ya karena ini masalah proses healing sih. Oke. Itu aja kalau dari aku. Kita baca selanjutnya. Nah, ini freedom. Kartu freedom ya. Terus di sini ada kartu ini ya. Ada pesan yang aku dapat itu pertama independence dan soal movement. Jadi kalau yang kulihat untuk situasi Taurus, Sun, Moon, Rising atau Venus di sini ya benar ya ini Taurus. Gini, ini semacam himbauan. Terserah sih mau dijalani apa enggak, tapi kartu ini yang aku dapat ya, maksudnya pesan yang aku dapat secara intuitively ya, dengan intuisi aku, kayak keberanian untuk independen. Ya, independen itu bukan masalah uang aja. Mungkin kalian sudah independen dalam hal materi. Tapi apakah kalian sudah independen dalam hal emosional? Kalau kalian sudah independen dalam hal emosional, kalian lebih mudah melepaskan sesuatu yang sudah tidak baik buat kalian di sini. Karena kalian sudah kuat dengan diri kalian sendiri, ya. Independen dalam hal emosional, pikiran, mental itu akan memudahkan kalian untuk melakukan perubahan, langkah, pergi dari segala hal yang sudah tidak layak buat kalian gitu. Kalian punya kekuatan untuk melangkah di situ. Gitu ya. Jadi itu pesan dari kartu ini kalau aku lihat ya. Ya, kalian lebih kuat untuk membuat pilihan, oke? Nah, di bottom of the deck aku melihat kartu ini. Dari Oracle Cards buatan aku ya, The Dusty Pink Oracle. Jadi, mungkin saja setelah kalian berpisah gitu ya, kalian menyadari masih mencintai orang ini, kalian menyadari kalian mungkin dulu merasa banyak gesekan dengan orang ini, tapi saat kalian lepas dari orang ini, kalian merasa unhappy juga, nggak bahagia gitu. Jadi kalian memilih untuk kembali sama orang ini,
terus berusaha ini understanding, melihat dari perspektif satu dan lainnya. Kalian kayak berusaha keras gitu untuk belajar gitu ya, belajar untuk memahami mereka dan bagaimana menyikapi mereka, berkompromi dengan mereka, kayak belajar banget. Tapi hati-hati ya, di sini yang harus belajar itu keduanya, yang harus memberikan usaha keduanya. Karena kalau cuma sebelah, jadi budak cinta nanti, oke? Ya gimana ya, maksudnya gini, budak cinta memang ada levelnya, tapi pastikan kalian tidak mengabaikan self love seperti yang aku bilang tadi ya. Jadi di sini mengejar kembali yang kalian anggap itu adalah kebahagiaan kalian ya. Kalian berusaha memahami situasinya, memahami orang ini lagi, walaupun kalian sendiri juga sempat terluka, banyak gesekan sebelumnya gitu ya. Tapi pandangan kalian bahwa di sini hubungan ini, orang ini adalah happiness kalian gitu ya, itu memberikan kekuatan kalian untuk mau belajar lagi soal understanding sama orang ini gitu, karena kalian merasa sangat membutuhkan orang ini. Jadi ya udahlah, gue belajar aja untuk memahami dia gitu kayaknya. Tapi hati-hati ini loh ya, hati-hati jangan sampai kalian hanya terus berkorban di sini, terus kalian nggak mencintai diri kalian, terluka lagi, kayak gitulah intinya. Oke? Kita bacakan pesan dari Life as We Know It Oracle. Salah satu pilihan, aku ulang ya, selalu ada pilihan dalam menyikapi luka. Jika seseorang fokus pada pelajarannya, ia akan terus tumbuh dan berkembang. Jika ia fokus pada rasa sakitnya, ia akan terus menderita. Jadi hati-hati sayang, oke? Gitu, oke. Selanjutnya ya, break up in love is wake up in life. Ya, break up in love is wake up in life. Sesuatu yang menyakitkan adalah yang membangkitkan. Dapat bertahan dan berhasil melalui itu artinya ada kemampuan dari seseorang yang meningkat. Dapat bertahan dan berhasil melalui itu artinya ada kemampuan dari seseorang yang meningkat. Ada value yang bertambah gitu, oke? Kalau kekuatan kalian untuk bangkit sebenarnya nggak diragukan gitu, untuk mengejar sesuatu gitu. Cuman hati-hati, jangan sampai kalian hanya mengejar tapi mengabaikan keselamatan diri kalian, oke? Itu dari aku, jangan lupa like dan share. Semoga kalian bisa melihat atau menemukan solusi yang terbaik lah ya untuk situasi kalian. Good luck buat kalian, karena ya ada happiness harusnya di sini ya. Tinggal ini masalah ini masalah sudut pandang sih. Masalah sudut pandang kalian soal happiness, jelas itu nanti akan mempengaruhi jalan yang kalian pilih juga, oke? Ya itu kalau aku lihat di sini. Jangan lupa like dan share. Good luck buat kalian. Oke, Taurus, bye.